Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wisnu Swarobawa selaku Direktur Perseroan. Yang kami hormati Bapak Anupam Antara sebagai Direktur Perseroan. Yang kami hormati Bupati Hari Sarjana Hukum Notaris yang akan membuat berita acara rapat kali ini sekaligus sebagai profesi bintang pasar modal, dan Ibu Lydia dari Biro Administrasi Efek Perseroan Administrasi Jasa Keuangan sekaligus sebagai profesi penunjang pasar modal, dan yang kami hormati Bapak Saura Misra sebagai tamu undangan. Bapak, Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Indra Marsida Tbk, selanjutnya disebut perseroan, dan para undangan serta hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang selanjutnya disebut rapat. Data target rapat telah dibagikan kepada peserta rapat. Harap Bapak dan Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham untuk menaati data tertib yang telah dibagikan. Selanjutnya, rapat ini akan dipimpin oleh anggota direksi yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, yaitu Bapak Wisnu Swarobawa selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin rapat. Kepada Bapak Wisnu Swarobawa dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih Bapak Naryono, MC. Eh, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Indorama Synthetics selanjutnya disebut di katanya perseroan di dalam hari ini acara. Dan para hadirin kami hormati, kita mulai rapat umum pemegang saham tahunan yang selanjutnya saya eh, kasih tahu seperti rapat, katanya rapat yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 bertempat di Gedung Geraha Irama lantai 16 Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kabling 1 dan 2 Jakarta Selatan, dan secara online melalui aplikasi easy.kc dengan mengakses fasilitas akses http access.ksi.co.id sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 2 POJK nomor 15 bagi 2 2020, rapat ini dipimpin oleh saya Wisnu Swarobawa selaku Presiden Direktur Perseroan yang ditunjuk direksi berdasarkan surat penunjukan tertanggal 12 Juni tahun 2024. Dengan ini menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul jam 12.07 waktu Indonesia Barat. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan dan penyelenggaraan rapat ini telah memenuhi ketentuan dalam POJK nomor 15 um, slash 2020. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sesuai surat perseroan nomor ARS AJM strip 0524/0116 tanggal 15 Mei 2024. Melakukan pengumuman dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 6 Juni 2024 melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia e-Rups PT Kasei. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sebelum kita mulai rapat ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasanya pemegang saham yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini. Ibu Notaris, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Sesuai dengan daftar hadir yang kami terima dari PT Adimitra Jasa Korporat selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
Para pemegang saham dan atau kuasa yang hadir atau diwakili dalam rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir melalui online isi.kesai adalah sejumlah 605.615.150 saham atau mewakili 92,55% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, untuk pasal 41 ayat 1 huruf A PUJ 15 garing 2020, rapat ini telah memenuhi quorum dan berhak mengambil keputusan yang Terima kasih Bu Notaris. Sebelum memasuki acara rapat dan untuk memenuhi ketentuan pasal 39 POJK nomor 15 untuk tahun 2020, beberapa hal yang akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu satu, kondisi umum perseroan. Kinerja grup pada kuartal pertama tahun 2024 dapat dianggap baik meskipun penurunan margin yang parah terlihat di industri di seluruh dunia yang dimulai pada semester kedua tahun 2023, yang terus bertampak negatif terhadap profitabilitas grup. Meskipun tengah kondisi sulit tersebut, grup terus mengoperasikan pabriknya dengan kapasitas optimal dan memasarkan produknya secara global. Grup mengharapkan margin industri secara keseluruhan untuk mulai membaik hanya dari 2024 atau awal 2025 dan persiapkan dengan baik untuk posisi keuangan yang kuat. Grupo terus mempertahankan rekor sempurna dalam memenuhi semua kewajibannya tepat waktu sampai sekarang dan diharapkan untuk terus mempertahankan rekor bersih ini meskipun kondisi pasar global yang masih sulit. Yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Keputusan rapat dilakukan dengan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Yang ketiga, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama. Yang keempat, mata acara rapat. Mata acara rapat sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, rapat ini dilaksanakan dengan cara menjelaskan setiap mata acara rapat dan usulan keputusan rapat tersebut terlebih dahulu secara berurutan sampai selesai. Setelah itu, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait masing-masing mata acara rapat. Pengambilan keputusan atau pemungutan suara terhadap seluruh mata acara rapat akan dilakukan setelah tanya jawab. Pembahasan mata acara pertama rapat. Sekarang marilah kita mulai dengan mata acara pertama rapat ini, yaitu persetujuan atas laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, laporan tahunan telah diumumkan pada tanggal 29 April 2024 lewat situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. Saya akan sampaikan secara singkat saja laporan direksi perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Yang pokok-pokok dari laporan direksi saya bacakan. Dewan Direksi dengan senang hati melaporkan kinerja Grupo pada tahun 2023 di tengah kondisi bisnis yang terus membawa tantangan selama tahun ini. Kinerja grup. Ikhtisar kinerja penting grup selama tahun 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan bersih menurun sebesar 16% ke US dollar
785,6 juta di tahun 2023 yang diutamanya dikarenakan lemahnya permintaan global dan penurunan harga produk. Penjualan ekspor terus menguat di 48% dari total penjualan penggabungan US dollar 79,2 juta dolar. Kerugian EBITDA sebesar US dollar 8,5 juta dolar disebabkan oleh hilangnya persediaan dan rendahnya margin industri global. Semua pabrik terus beroperasi pada kapasitas optimal, memperkuat kemampuan teknis dan pemasarannya meskipun terjadi krisis dalam ekonomi global. Untuk industri ini, aliran pendapatan sebagian besar masih dinyatakan dalam mata wang dolar Amerika Serikat. Grupo terus mempertahankan rekor sempurna dalam memenuhi semua kewajibannya tepat pada waktunya. Saya kira ini pokok-pokok yang dari laporan direksi. Yang sepenuh laporan direksi adalah di laporan tahunan yang telah tersedia lewat situs web perusahaan dan situs web bursa. Saya tambah lagi pokok-pokok laporan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja direksi pada tahun 2023 di tengah kondisi bisnis yang sangat menantang, melambatnya pertumbuhan ekonomi global, penurunan harga produk yang mengakibatkan hilangnya persediaan dan rendahnya margin industri global, tingginya inflasi dan suku bunga, kebijakan moneter yang ketat, dan gangguan rantai pasokan. Grup telah menunjukkan kinerja yang tangguh berkat dengan kepemimpinan Dewan Direksi yang kuat dan efektif. Pendapatan bersih turun menjadi 785,6 juta juta American dollar sepanjang tahun ini, turun 16% dari tahun sebelumnya karena penurunan harga produk. Kerugian EBITDA sebesar 8,5 juta dolar karena hilangnya persediaan dan rendahnya margin industri global sepanjang tahun ini. Pabrik terus beroperasi kapasitas optimal di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Penjualan ekspor terus menguat selama tahun 2023, mewakili 48% dari jumlah penjualan. Hutang bruto berkurang sebesar 13,9 juta dolar sepanjang tahun ini. Kas bersih yang dihasilkan dari operasi sebesar 48,9 juta American dollar sepanjang tahun ini. Dewan Komisaris menilai bahwa kebijakan strategis yang dilakukan oleh direksi telah memastikan bahwa kinerja grup tetap tangguh meskipun dihadapkan dengan situasi yang sulit di tahun 2023, dengan mempertahankan volume produksi yang optimal, ekspor yang kuat, dan pencapaiannya efisiensi biaya. Dan ada tambah lagi di laporan Dewan Komisaris, pandangan atas prospek usaha, tata kelola perusahaan, frekuensi dan metode pemberian nasihat kepada direksi, dan overview-nya global economy dan ekonomi Indonesia. Saya kira ini pokok-pokok cukup dari laporan pengawasan Dewan Komisaris yang seluruhnya ada di laporan tahunan yang udah ada tersedia di situs web perusahaan dan situs web bursa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, demikian laporan tahunan personal yang dapat kami sampaikan. Oleh karena laporan tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Demikian laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk itu, diusulkan kepada rapat untuk memutuskan
menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, termasuk laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana ternyata dalam laporannya nomor 0006 4 kali 06 strip 3.0424 strip AU titik 1 strip 04 strip 0135 strip 4 strip 1 strip 2 strip 2 2024 tanggalnya tertanggal 21 Februari 2024. Dengan demikian membebaskan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan equit at the charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan tahun buku 2023, dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan yang saya hormati. Mata acara kedua rapat adalah persetujuan penetapan penggunaan laba rugi bersih konsolidasian perseroan diatribusikan kepada pemilik entitas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah sampaikan pada acara pertama dari rapat, perseroan telah mengalami kerugian sebesar 40.810.864 dolar. Maka dari itu diusulkan kepada rapat kerugian tersebut untuk dikurangkan atau adjust dari saldo laba ditahan. Oleh karena tahun buku 2023 mengalami kerugian, maka untuk tahun buku 2023 tidak ada pembagian dividen. Untuk itu diusulkan kepada rapat untuk memutuskan, menyetujui dan mengesahkan atas usulan yang diajukan, yaitu kerugian sebesar 40.810.864 dolar untuk dikurangkan atau adjust dari saldo laba ditahan. Oleh karena tahun buku 2023 mengalami kerugian, maka untuk tahun buku 2023 tidak ada pembagian dividen. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan yang saya hormati. Mata acara ketiga rapat adalah persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024. Perlu kami sampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan telah melaksanakan tugasnya mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2023 dengan hasil yang memuaskan, dan kami selaku pimpinan rapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja dan tugas yang telah dilaksanakan dengan baik. Perseroan masih melanjutkan proses penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2024 dengan ketentuan: satu, harus terdaftar di OJK, dan yang kedua, harus berafiliasi sama kantor akuntan publik terkenal secara global. Kami berharap untuk menunjukkan akuntan publik pada semester 2 tahun ini. Berdasarkan rekomendasi dari Komiti Audit mengusulkan untuk mendelegasikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2024. Maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pertimbangan Komiti Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bila mana karena sebab apapun akuntan publik yang sudah ditunjuk tidak dapat
tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugasnya, dan memberi wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya. Selanjutnya, pembahasan mata acara keempat rapat. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan undangan yang saya hormati. Mata acara keempat rapat adalah persetujuan perubahan susunan anggota direksi perseroan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, terlebih dahulu dengan ini kami merangkan bahwa satu, Saudara Anupam Agarwal selaku Direktur Perseroan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sesuai suratnya tertanggal 28 Mei 2024. PT Irama Investama salah satu pemegang saham utama perseroan yang memiliki 25% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah, merekomendasikan untuk mengangkat Saudara Saurabh Mishra sebagai Direktur Independen Perseroan sesuai suratnya tertanggal 20 Juni 2024. Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan usulan pengangkatan tersebut di atas sesuai suratnya tertanggal 20 Juni 2024. Keempat, untuk memenuhi pasal 15 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan Jongto pasal 4 POJK 333 tahun 2014, Saudara Saurabh Mishra selaku calon Direktur Perseroan telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2024. Kelima, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan bahwa gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya anggota direksi jika ada ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diusulkan kepada rapat untuk satu, menyetujui menerima pengunduran diri Saudara Anupam Agarwal dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejaknya ditutupnya rapatnya ini dengan ucapkan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. Kedua, menyetujui untuk mengangkat Saudara Saurabh Mishra selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Saudara Anupam Agarwal selaku Direktur Perseroan yang yaitu sampai dengan RUPS tahunan tahun 2028. Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan RUPS tahunan tahun 2028 dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota direksi perseroan menjadi sebagai berikut. Presiden Direktur Saudara Vishnu Swarup Baldua, Direktur Independen Saudara Saurabh Mishra. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan, yaitu masih ada Presiden Komisaris Saudara Sri Prakash Lohia, Wakil Presiden Komisaris Saudara Amit Lohia, Komisaris Independen Saudara Humphrey R. Chemat, Sarjana Hukum LLM. Yang ketiganya, menyetujui memberi kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini dalam akta notaris tersendiri mengenai pengangkatan anggota direksi perseroan, termasuk pula untuk melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi perseroan. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati,
Sehubungan dengan telah disampaikannya penjelasan seluruh mata acara rapat, kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan untuk setiap mata acara rapat secara berurutan dengan cara mengangkat tangan atau lewat ada proxy lewat Online. online. So, untuk mata acara rapat pertama, kami persilakan. Hmm? Silakan. Tidak ada, Pak. Dilanjutkan mata acara ke rapat kedua. Kami persilakan. Kamal, silakan kalau ada. Tidak ada. Tidak ada juga. Dilanjutkan mata acara rapat ketiga. Kami persilakan. Kalau tidak ada, kita dilanjutkan mata acara rapat keempat. Kami persilakan. Tidak ada juga. Dengan selesainya, karena tidak ada tanya jawab dan atau pemberian tanggapan terhadap seluruh mata acara rapat memasuki sesi pengambilan keputusan secara berurutan. Pengambilan keputusan. Untuk mata acara rapat pertama, apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat pertama sebagaimana yang telah dikemukakan? Apakah ada yang berkeberatan atau abstain? Mohon kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan atau ada lewat online datanya. Apa ada update-nya? Tadi cek Anda. Oke, kita harus tunggu ya. Ya, tunggu sebentar. Oke, Karena online-nya lumayan, lumayan banyak yang oke. online. Tolong cek aja ya. No, not yet. That's still going. Ya. Ah. Terima kasih. Ya, saya laporkan saja. Ya, tolong Ibu Notaris atau saya ya. Oh, silakan. Kalau ya sesuai dengan tata tertib rapat karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usul yang diajukan atas acara pertama rapat. So, itu Ibu Notaris mohon mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan lewat online. Ya. Terima kasih pimpinan rapat. Berdasarkan laporan dari PT AB Mitra Jasa Korporat sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai proxy dan importing dari sistem KSEI, terdapat suara abstain sejumlah 169.167 saham atau 0,027%. Suara tidak setuju 1.000 saham. Suara setuju 605.444.983 saham atau mewakili 99,971%. Sesuai dengan PUJK atau PUJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, sesuai dengan perhitungan KSEI, jumlah suara abstain ditambahkan ke dalam suara setuju, sehingga suara setuju menjadi sejumlah 605.614.150 saham atau mewakili 99,999%. Demikian laporan. Terima kasih Bu Notaris. Dengan demikian, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan rapat acara pertama rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. Untuk mata acara rapat kedua, apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima
dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat kedua sebagaimana yang telah dikemukakan. Apakah ada yang berkeberatan atau abstain? Mohon kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan atau masuk suara lewat online. Ada ya? Oke. Sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usul yang diajukan atas mata acara kedua rapat. Sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan tersebut. Sesuai tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan menyampaikan suaranya melalui e-voting pada isi kesei. Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy, suara telah diterima dan tercatat. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham dipersilakan dan memberikan pilihnya suaranya dalam waktu kurang 5 menit atau berapa perlu, Bu? Sudah selesai. Udah selesai juga ya. Oke. Ya. So, Ibu Notaris mohon menunggu hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan laporan dari PT Adi Mitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai proxy dan importing dari sistem KSCI, terdapat suara abstain 1.000 saham. Tidak setuju 1.000 saham. Abstain 17.200 saham atau 0,002%. Suara setuju 605.596.950 saham atau 99,996%. Sesuai dengan peraturan PUJK, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, sesuai dengan perhitungan KSCI, suara abstain ditambahkan ke dalam suara setuju, sehingga suara setuju menjadi sejumlah 105.614.150 saham atau 99,999%. Terima kasih Bu Notaris. Dengan demikian, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. Untuk mata acara ke rapat ketiga, apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat ketiga sebagaimana yang telah dikemukakan? Apakah ada yang berkeberatan atau abstain? Mohon kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan. Karena kami tahu ada pemegang saham mungkin lewat ini sistemnya. Sesuai dengan tata tertib rapat, karena tidak tercapai mufakatnya, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usul yang diajukan atas mata acara ketiga rapat. Sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan tersebut. Sesuai tata tertib rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan menyampaikan suaranya melalui e-voting pada isi kesei. Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy, suara telah diterima dan dicatat. Untuk pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan memberikan pilihannya suaranya dalam sistemnya waktu di jalan. Udah selesai perhitungannya. Ibu Notaris mohon mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Berdasarkan laporan dari PT Adi Mitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dari siapa sebagai e-proxy dan e-voting dari sistem KSCI, terdapat suara tidak setuju 46.708 saham atau 0,007%. Suara absen 17.200 saham atau 0,002%. Sesuai dengan PUJK, suara absen dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sesuai dengan sistem KSCI, suara absen ditambahkan ke dalam suara setuju, sehingga suara setuju menjadi sejumlah 605.568.442 saham atau mewakili 99,992%.
Terima kasih Bu Notaris. Dengan demikian, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. Untuk mata acara ke rapat keempat, apakah rapat secara musyawarah untuk mufakat dalam menerima dan menyetujui usulan untuk mata acara rapat keempat sebagaimana yang telah dikemukakan? Apakah ada yang berkeberatan atau abstain? Mohon kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan atau lewat online. Karena tadi lihat ada mungkin pemegang saham lewat mau voting. Masih ada, Bu? Yes. Ya. Sesuai dengan tata tertib, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usul yang diajukan atas mata acara keempat rapat. Sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan tersebut sesuai tata tertib rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan menyampaikan suaranya melalui voting pada isi kasih. Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy, suara telah diterima dicatat. Untuk pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dipersilakan memberikan pilihnya suara. Ibu Notaris mohon mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru saja dilakukan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan laporan dari PT Agini Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai instruksi dan e-voting dari sistem KSEI, terdapat suara tidak setuju 892.700 saham atau 0,147%. Suara abstain 17.200 saham atau 0,002%. Sesuai dengan PUJK, suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, sesuai dengan perhitungan KSEI, suara abstain ditambahkan ke dalam suara setuju, sehingga suara setuju menjadi sejumlah 604.722.450 saham atau mewakili 99,852%. Demikian laporan kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Dengan demikian, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang serta hadirin yang kami hormati, semua acara rapat umum pemegang saham tahunan telah selesai dibicarakan. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum pemegang saham tahunan secara resmi saya tutup pada pukul jam 12.42 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih banyak.